Bab 826, memukuli reporter yang tidak bermoral bagian 3. Dengan itu, Xiao Ruofei mengangkat tangan yang lain dan menamparnya. Pak! Suara tajam terdengar, dan membunyikannya dengan kuat di wajah Huang Zhenyu. Xiao Ruofei memukulnya dengan sangat keras. Kepala Huang Zhenyu menoleh ke sisi lain dan dia mengeluarkan seteguk darah bersama dengan 2 geraham. Tamparan ini untuk pemimpin pasukan Luo. Saya akan membiarkan Anda membuat tuduhan yang berbisa. Pak! Ini untuk Bibi Luo. Pak! Tamparan ini untuk kakak ipar. Pak! Saya membantu penduduk desa. Dalam sekejap mata, Xiao Ruofei telah menamparnya 4 kali berturut-turut. Huang Zhenyu tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Kepalanya tanpa sadar menoleh ke kiri lalu ke kanan seiring dengan ukiran Xiao Ruofei. Dia tampak membayangkan. Faktanya, jika Xiao Ruofei menggunakan seluruh kekuatan, 4 pemikiran sudah cukup untuk membunuh. Xiao Ruofei masih menahan diri. Namun, meski begitu, sedikit otak yang cerdas jelas bukan masalah kecil. Gigi Huang Zhenyu hampir semuanya tanggal, dan wajahnya membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Wajah aslinya yang cantik kini menjadi seperti kepala babi. Xiao Ruofei melepaskan tangannya dan Huang Zhenyu jatuh ke tanah. Kamu! Bunuh aku jika kamu berani. Dia berteriak seperti orang gila. Kalau tidak, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Anda tinggal menunggu untuk masuk penjara. Kata-kata ini awalnya cukup mengesankan, namun sayangnya, beberapa giginya tanggal, mulutnya bengkak, dan kata-katanya bocor. Kelihatannya agak lucu. Setelah penduduk desa melihat ini, mereka merasa sangat lega dan menggenggam tangan. Huang Zhenyu sangat arogan sejak dia memasuki desa. Dan semua orang sudah tahu bahwa reporter yang tidak bermoral inilah yang telah membunuh Bibi Luo, jadi mereka semua dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Namun, penduduk desa yang sederhana diintimidasi oleh apa yang disebut hak wawancara, Huang Zhenyu dan 2 kamera dengan lampu menyala merah, sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa tidak ada undang-undang yang mengatur hak wawancara, dan masyarakat berhak menolak wawancara. Sekarang Xiao Ruofei keluar untuk memberi pelajaran pada Huang Zhenyu. Penduduk desa tiba-tiba merasa bahwa mereka telah membalas dendam. Tentu saja, semua orang saling berbisik. Mereka semua membujuk Xiao Ruofei. Xiao Ruofei tidak merasakan tekanan apapun. Dia berbalik dan melihat kedua juru kamera. Kedua juru kamera dengan cepat menghindarinya. Menghadapi Tuhan seperti manusia, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk maju dan membantu. Selain itu, Huang Zhenyu baru saja bergabung dengan perusahaan, dan juru kamera tidak memiliki banyak hubungan dengannya, jadi mereka tentu saja tidak akan membela dia. Xiao Ruofei mengucapkan, berjongkok, dan menatap Huang Zhenyu, bertanya, saya hanya ingin tahu mengapa kamu tidak membiarkan saya pergi. Bagaimana kamu akan masuk penjara? Huang Zhenyu bersinar dingin dan berkata, kami telah mengambil foto semuanya. Itu buktinya. Saya akan menelepon polisi. Bukti? Xiao Ruofei mendengus dan berdiri. Dia berjalan ke 2 kamera yang menempatkan juru kamera di tanah. Apakah kamu membicarakan hal ini? Begitu Xiao Ruofei selesai berbicara, dia segera mengangkat kakinya dan menginjak tanah. Kedua kamera mahal itu langsung pecah berkeping-keping. Xiao Ruofei menemukan 2 kartu memori dari tumpukan sampah dan memecahkannya di depan Huang Zhenyu. Tidak lagi. Dia bertanya sambil tersenyum. Kamu, Huang Zhenyu gemetar karena marah. Beraninya kamu merusak peralatan wawancara kami? Dia benar-benar pelanggar hukum. Xiao Ruofei mengangkat bahu dan bertanya, di mana buktinya? Apakah kalian melihatnya? Kalimat terakhir Xiao Ruofei ditujukan kepada penduduk desa. Penduduk desa langsung tertawa, dan beberapa pemuda menjawab dengan lantang, kami tidak melihat apa-apa. Diperbarui dari novel Bein, Om. Orang lain berkata, saya melihatnya. Para reporter ini mulai berkelahi satu sama lain dan merusak mesinnya. Hahaha. Huang Zhenyu bahkan semakin marah. Dia berkata dengan putus asa, jangan berpikir bahwa Anda dapat memutarbalikkan kebenaran. Sudah kubilang, aku reporter dari stasiun televisi provinsi. Mari kita lihat apakah polisi akan mempercayai Anda atau saya. Membalikan hitam dan putih? Cucu. Bukankah itu keahlian terbaikmu? Xiao Ruofei mencibir.
Kamu tidak tahan lagi? Bagian yang lebih memuaskan masih akan datang. Dengan itu, Xia Ruofei berjalan ke sisi Huang Zhenyu untuk melihat penduduk desa. Mereka merasa lega, tapi Xia Ruofei tidak. Memfitnah pemimpin Regu Luo, membuat bibi Luo marah sampai mati, mendorong Lin Yu pergi. Reporter yang tidak bermoral ini telah melakukan begitu banyak hal jahat yang dibenci oleh manusia dan Tuhan. Bagaimana mungkin beberapa menghasilkan saja sudah cukup? Bab 827, bagus sekali. Huang Zhenyu melihat Xia Ruofei berjalan ke arahnya lagi. Dia sangat takut sehingga dia menghindar ke belakang dengan arogansi tenaga, dan dia bahkan mengutuk, "Jangan terlalu sombong. Anda akan melihat betapa kuatnya polisi ketika mereka datang." Xia Ruofei sama sekali tidak menganggap ancaman serius Huang Zhenyu. Saat dia berjalan, dia meninggikan suara dan berkata, "Teman-teman desa, kalian semua telah tertipu olehnya. Undang-undang Tiongkok tidak menetapkan bahwa wartawan mempunyai hak untuk melakukan wawancara sama sekali. Sebaliknya, setiap warga negara mempunyai hak privasinya sendiri dan berhak menolak wawancara. Bajingan ini sedang menarik kulit harimau dan membuat bendera besar." Perilaku tidak bermoral Huang Zhenyu telah menimbulkan kemarahan publik, dan cara Xia Ruofei yang memuaskan dalam melakukan sesuatu yang membuat penduduk desa melingkari tangan kegirangan. Setelah penduduk desa mendengar kata-kata Xia Ruofei, mereka semakin marah. Mereka menunjuk ke arah Huang Zhenyu dan memarahinya. Beberapa penduduk desa yang pemarah bahkan berpura-pura melangkah maju dan memukul Huang Zhenyu. Huang Zhenyu sangat ketakutan sehingga dia berteriak, "Jangan main-main. Memukul seseorang adalah ilegal. Memukuli seorang reporter bahkan lebih merupakan kejahatan. Pergilah ke neraka." Seorang pemuda mengeluarkan dan berkata, "Wartawan sungguh luar biasa. Anda bahkan berani menggunakan hak wawancara untuk menakut-nakuti kami. Jika aku tidak memberikan pelajaran yang baik, aku tidak akan bisa melupakannya. Serang bersama. Saya tidak percaya pemerintah bisa mengurung kami. Pukul dia sampai mati." Penduduk desa yang berkumpul di sekitarnya merasa marah. Lin Yu melihat situasi menjadi tidak terkendali, dan Xia Ruofei bahkan menampar Huang Zhenyu beberapa kali. Dia sangat cemas dan dengan cepat berkata, "Ruofei, cepat bujuk semuanya. Kalau tidak, sesuatu akan benar-benar terjadi." Xia Ruofei mengayunkan tangannya dan berkata dengan keras, "Sesama penduduk desa, tenang. Jangan ajukan tuntutan hukum karena bajingan." Meskipun Xia Ruofei adalah orang asing, tindakannya telah memenangkan hati masyarakat. Jadi, semua orang berhenti begitu dia berbicara. Lin Yu menghela nafas lega ketika dia melihat Xia Ruofei berhasil mengendalikan situasi. Meskipun Xia Ruofei telah memukuli seseorang, setidaknya tidak ada yang meninggal. Masih ada ruang untuk perubahan. Tanpa diduga, setelah Xia Ruofei menyelesaikan kalimatnya, dia memutar dan berkata, sesuatu seperti memberi pelajaran pada bajingan. "Serahkan saja padaku." Dengan itu, Xia Ruofei tiba-tiba muncul di depan Huang Zhenyu dalam sekejap. Sebelum semua orang bisa bereaksi, dia menendang perut Huang Zhenyu. Huang Zhenyu tiba-tiba merasakan kekuatan besar datang ke seketika, dan tubuhnya terbang mundur tanpa sadar. Segera setelah itu, dia merasakan sakit yang menusuk perut dan langsung muntah. Sosok hantu Xia Ruofei mengikuti dari belakang. Dia mengarahkan kaki Huang Zhenyu ke tanah dan menginjaknya tanpa ragu-ragu. "Kaca! Kaca!" Dua suara memuakkan terdengar. Huang Zhenyu tertegun sejenak, menatap lurus ke arah kakinya yang tampak terpelintir aneh. Kemudian, sarafnya mengirimkan rasa sakit yang luar biasa ke otaknya. Huang Zhenyu melolong seperti babi yang disembelih, berguling-guling di tanah kesakitan. "Ruofei!" Lin Yue berteriak tanpa sadar. Dia sangat ketakutan dengan perubahan mendadak ini hingga wajahnya menjadi pucat. Sayangnya gerakan Xia Ruofei terlalu cepat. Lin Yu tidak punya waktu untuk bereaksi. Saat dia berteriak, Xia Ruofei sudah berdiri di depan Huang Zhenyu dengan tangan bersedekap. Penduduk desa dan kedua juru kamera tersentak pada saat bersamaan. Metode pemuda ini terlalu kejam. Banyak orang pernah mengalami perkelahian, namun adegan kaki seseorang diinjak dan dipatahkan jarang terlihat bahkan di film. Hari ini, mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan itu sangat mengejutkan. Meskipun Huang Zhenyu adalah orang jahat di mata penduduk desa dan semua orang ingin memukulinya, mau tak mau mereka merasa takut ketika melihat serangan Xia Ruofei. Xia Ruofei memandang Huang Zhenyu berguling-guling kesakitan dengan ekspresi normal, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting,
seperti menepuk-nepuk debu dari tubuhnya. Dengan sangat cepat, suara Huang Zhenyu menjadi serak. Dia dengan lemah memanggil kedua juru kamera, Kamu tidak memanggil polisi? Cepat! Cepat! Panggil polisi untuk menangkapnya. Kemudian, Huang Zhenyu menatap Xia Ruofei dengan wajah penuh kebencian dan berteriak histeris, Kamu mati! Kamu mati! Mulut Xia Ruofei bergerak-gerak. Dia tidak menganggap serius ancaman Huang Zhenyu. Dia berbalik dan menatap kedua juru kamera dengan acuh tak acuh. Salah satu juru kamera diam-diam mengeluarkan ponselnya. Ketika Xia Ruofei menatapnya dengan setengah tersenyum, dia sangat terkejut hingga dia menjatuhkan ponselnya ke tanah. Xia Ruofei cemberut dan berkata, kalian sebaiknya bersikap. Teman-teman desakku. Bantu aku. Xia Ruofei berteriak, awasi kedua orang itu. Jangan biarkan mereka menelepon. Jangan khawatir. Siapapun yang berani bergerak, kami akan menghajarnya habis-habisan. Serahkan pada kami. Ya. Penduduk desa merespons. Huang Zhenyu ingin menangis tetapi tidak menangis. Selama ini, dia merasa ada halo di sekelilingnya. Kemanapun dia pergi, orang-orang akan menyanjungnya. Dia takut dengan laporan negatif. Ia tidak menyangka akan menderita kerugian sebesar itu di desa terpencil hari ini. Sekarang, dia bahkan tidak dapat meminta bantuan. Huang Zhenyu dan dua lainnya tentu saja tidak berani bertindak gegabah di bawah pengawasan penduduk desa. Namun, Lin Yu sangat jelas bahwa jika masalah ini terus menemui jalan buntu, pada akhirnya mustahil untuk menyelesaikannya. Babak 828, bagus sekali bagian 2. Dia memandang Xia Ruofei dengan senyum pahit dan berkata, Ruofei, kamu terlalu impulsif. Itu tidak layak. Xia Ruofei tersenyum. Kakak ipar, pemimpin pasukan Luo adalah dewa perang di hati kami. Cucu ini berani memfitnahnya seperti ini. Bahkan jika Raja Serigala ada di sini hari ini, hasilnya akan tetap sama. Lin Yu menghela nafas panjang ketika mendengar ini. Dia secara alami mengetahui posisi pemimpin pasukan Luo Xicheng di hati rekan-rekannya. Sejujurnya, dia sangat senang dengan penampilan Xia Ruofei hari ini. Tetapi pada saat yang sama, dia merasa sangat khawatir. Xia Ruofei tertawa acuh tak acuh. Kakak ipar, aku akan mengurus semuanya di sini. Kamu tidak perlu khawatir, pergi saja dan selesaikan pemakaman Bibi Luo. Jangan lewatkan waktu. Tapi, Lin Yue bertanya dengan cemas, bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, bagaimanapun, tidak akan terjadi apa-apa. Semuanya menunggu, kamu bisa kembali dulu. Saya tidak akan naik gunung setelah pemakaman Bibi. Melihat Lin Yu masih khawatir, Xia Ruofei tersenyum dan berkata dengan nada santai, kakak ipar, jangan khawatir. Pada saat kamu turun dari gunung, masalah di sini sudah terselesaikan. Kakak perempuan pemimpin Regu Luo juga mencoba membujuknya. Lin Yu juga tahu kalau urusan pemakaman ibu mertuanya tidak bisa ditunda, jadi dia hanya bisa mengikuti kerabatnya kembali ke halaman dengan rasa khawatir yang mendalam. Tak lama kemudian, suara hembusan terdengar dari dalam lagi. Masih ada beberapa ritual yang harus dilakukan sebelum pemakaman. Segera peti mati Bibi Luo akan dibawa ke atas gunung. Makamnya sudah digali dan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk dikuburkan. Di ruang terbuka di pintu masuk, Huang Zhenyu dan kedua juru kamera dikelilingi oleh penduduk desa. Kedua juru kamera belum pernah melihat pemandangan seperti sebelumnya. Mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Huang Zhenyu sedang duduk di tanah dalam keadaan menyesal, betapa sakitnya gigi. Kakinya bengkak, dan tulang betisnya terpelintir dengan cara yang aneh. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Setelah Xia Ruofei selesai berbicara dengan Lin Yu, dia berjalan menuju Huang Zhenyu dan dua lainnya. Ketika penduduk desa melihat Xia Ruofei berjalan mendekat, mereka segera berpisah untuk memberi jalan kepadanya. Ketika Huang Zhenyu melihat Xia Ruofei, dia langsung menatap Xia Ruofei dan berkata dengan suara serak, jika kamu memiliki kemampuan, bunuh kami bertiga. Atau kunci kami seumur hidup. Jika tidak, kami pasti akan memanggil polisi. Anda akan segera membayar harga yang menyakitkan atas kekejaman Anda. Jangan mencoba memprovokasi saya. Aku telah membunuh banyak orang, Xia Ruofei mencibir. Kedua juru kamera sudah ketakutan setengah mati. Baru saja,
Ketika Huang Zhenyu mengucapkan kata-kata kasar itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan leher mereka. Dalam hati, mereka mengutuk Huang Zhenyu seperti air mancur. Dalam situasi seperti ini, tidak apa-apa untuk tetap diam. Bukankah mencari kematian untuk memprovokasi dewa kematian? Ketika Xia Ruofei mengatakan itu, kedua juru kamera tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan wajah mereka menjadi pucat. Siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri? Huang Zhenyu mencibir. Tentu saja, Xia Ruofei tidak akan menjelaskan banyak hal kepada orang yang tidak bermoral seperti itu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, jangan mengira aku tidak berani membunuhmu. Alasan kamu masih hidup adalah karena aku tidak ingin mengotori tanganku. Dan, Xia Ruofei berjongkok dan menatap mata Huang Zhenyu. Dia berkata-kata demi kata, menurutmu apakah aku akan melepaskanmu setelah aku menghajarmu? Kamu. Apalagi yang kamu inginkan? Hati Huang Zhenyu bergetar, dan dia bertanya dengan tegas. Xia Ruofei tersenyum. Jangan tidak sabar. Anda akan segera mengetahuinya. Xia Ruofei berdiri dan mengeluarkan ponselnya. Dia menemukan nomor Song Rui dan memutar nomornya. Telepon berdering lebih dari 10 kali. Saat Xia Ruofei hendak menutup telepon, panggilan itu akhirnya tersambung. Suara mengantuk Song Rui datang dari ponsel Xia Ruofei. Xia Ruofei, kamu bajingan. Apakah Anda memiliki sedikit moralitas publik? Apa yang terjadi? Kamu mengganggu tidurku pagi-pagi sekali. Xia Ruofei mengangkat tangannya dan melihat arlojinya. Saat itu baru lewat jam Seveno, yang memang masih terlalu dini bagi Song Rui. Xia Ruofei tersenyum dan bertanya, kamu pasti terlalu banyak bekerja tadi malam. Kenapa kamu terdengar sangat lemah? Xia Ruofei hanya menggodanya, tapi dia benar-benar mendengar suara manis dari ujung telepon yang lain. Tuan Muda Song, siapa orang yang menyebalkan ini? Kemudian, suara di telepon menjadi teredam. Jelas sekali bahwa Song Rui telah menutup teleponnya. Namun, pendengaran Xia Ruofei lebih baik daripada pendengaran orang biasa. Dia masih bisa mendengar Song Rui berkata, itu bukan urusanmu, tidurlah. Lalu, Song Rui tertawa canggung dan berkata, aku hanya sedang berakting. Semua pria mengerti. Apa yang kamu cari dariku? Ada sesuatu yang mendesak. Temukan tempat yang lebih nyaman untuk berbicara. Xia Ruofei berkata dengan serius. Beri aku 2 menit. Song Rui segera berkata dan kemudian menutup telepon. Xia Ruofei menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menyimpan teleponnya. Sekitar 1 menit kemudian, telepon Xia Ruofei berdering. Song Rui lah yang menelepon balik. Dia pasti menyuruh wanita itu pergi. Namun, dia hanya memberinya waktu sebentar untuk berpakaian dan pergi. Tuan Muda Song benar-benar hebat. Bisakah kamu mengatakan apa yang ingin kamu katakan sekarang? Song Rui berkata, karena kamu, aku mengurangi 1 latihan pagi. Anda harus memberikan kompensasi kepada saya. Tidak masalah. Kita akan membicarakannya ketika saya kembali ke 3 gunung. Kata Xia Ruofei. Dia tidak bertele-tele dan langsung ke pokok permasalahan. Apakah keluarga Anda memiliki orang-orang yang dapat diandalkan di Provinsi Ganjiang? Akan lebih baik jika mereka adalah pemimpin pada tingkat tertentu. Bab 829, bagus sekali bagian 3. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong, kata Song Rui. Apakah kamu lupa dari mana asal ayahku? Xia Ruofei tercengang. Dia baru ingat kampung halaman Elder Song berada di Provinsi Ganjiang. Namun, dia bergabung dengan Angkatan Darat ketika dia masih muda dan bekerja di tempat lain. Xia Ruofei mencari Song Rui karena dia samar-samar memahami bahwa wilayah keluarga Song berada di Provinsi Ganjiang. Dia lupa bahwa ini adalah kampung halaman Elder Song. Jadi maksudmu jawaban yang kamu berikan padaku adalah ya? Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. Saya tidak bisa menjamin hal ini terlalu merepotkan, tapi saya masih bisa melakukan banyak hal di Provinsi Ganjiang. Song Rui berkata, jangan membuatku tegang. Apa masalahnya? Jangan bilang kamu membuat gadis Ganjiang hamil dan tidak bisa membuat kekacauan itu? Kunjungi No, V, LB, I, N untuk pengalaman membaca novel terbaik. Aku akan pergi ke neraka. Xia Ruofei tertawa dan memarahi, saya sedang membicarakan bisnis. Karena kamu sangat percaya diri, maka kamu harus membantuku melakukan ini dengan baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak mengakui kamu sebagai saudaraku.
Melihat Xia Ruofei begitu serius, Song Rui berhenti menggodanya dan berkata dengan serius, katakan saja. Selama itu bukan pembunuhan, pembakaran, atau perdagangan narkoba, saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Xia Ruofei bertanya dan berkata, apakah aku terlihat seperti tipe orang yang akan melakukan kejahatan? Kemudian, Xia Ruofei tidak lagi membuat Song Rui tegang. Dia menceritakan keseluruhan cerita dari awal. Kecuali nomor unit pemimpin pasukan Luo dan alasan kematian spesifik, yang harus dirahasiakan, Xia Ruofei memberitahu Song Rui semuanya secara detail. Song Rui berasal dari keluarga jenderal dan memiliki perasaan khusus terhadap Angkatan Darat. Ketika dia mendengar bahwa seseorang berani mencemarkan nama baik seorang martir dengan cara yang begitu tercela, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Persetan dengan kakeknya. Cucu ini bukan manusia. Kemudian, Song Rui bertanya tanpa ragu, Ruofei, apa yang ingin kamu lakukan tentang ini? Seberapa besar ukurannya? Katakan saja padaku, dan aku akan menggunakan semua koneksiku untuk melakukannya. Bahkan jika aku tidak bisa melakukannya, aku akan pergi dan memohon pada ayah dan kakekku. Saya akan memastikan Anda puas. Xia Ruofei tersentuh saat mendengarnya. Dia berkata, hanya 2 poin. Pertama, hilangkan semua informasi yang sengaja diedit tentang pemimpin pasukan Luo yang telah diposting online. Kedua, reporter bajingan ini. Pada titik ini, Xia Ruofei berhenti, menatap Huang Zhenyu, dan bertanya, hei, siapa namamu? Huang Zhenyu menampilkan dingin dan menatap Xia Ruofei. Xia Ruofei tidak membalasnya dan melanjutkan, saya tidak menunggu tahu namanya, tapi dia dari saluran hiburan provinsi. Anda akan mengetahuinya setelah Anda meminta orang-orang Anda memeriksanya. Saya ingin dia kehilangan semua reputasinya dan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Song Rui menjawab tanpa ragu, oke. Saya akan segera meminta Kepala Departemen Publisitas Komite Partai Provinsi Ganjiang untuk menangani masalah ini secara pribadi. Xia Ruofei berpikir sejenak dan menambahkan, ngomong-ngomong. Cucu ini pergi ke pengawas kelas di rumah Luo untuk membuat masalah pagi ini, jadi aku memberikan sedikit hukuman dan mengajarkannya bagaimana berperilaku. Jika Anda mempunyai pemimpin yang Anda kenal di Departemen Politik dan Hukum, Anda juga harus menghubungi mereka. Jangan tinggalkan jejak apapun. Dipahami, kata Song Rui. Lalu, dia bertanya sambil tersenyum, Ruofei, berapa tingkat hukuman kecil MU? Xia Ruofei menjawab dengan acuh tak acuh, saya tidak benar-benar memukulnya. Saya saja baru mencabut gigi dan mematahkan kakinya. Aku sudah sangat baik dengan sifat burukku. Song Rui terdiam sebelum dia berhenti, brengsek. Saya harus mengatakan, Anda F. Ching. Bagus sekali. Bab 830, Fantasi yang Hancur. Song Rui tidak mengatakan apa-apa lagi dan menganggap masalah ini adalah miliknya. Koneksi keluarga Song di Provinsi Ganjiang semuanya dimobilisasi. Di gerbang keluarga Luo. Setelah Xia Ruofei menutup telepon, dia tersenyum dan berkata, sesama penduduk desa, bubar. Tidak perlu mengelilingiku begitu erat. Kakek ketiga, yang membimbing Xia Ruofei di pintu masuk desa kemarin, berkata dengan cemas, keturunan kecil, jika kita tidak mengawasi orang-orang ini, apa yang harus kita lakukan jika kita melaporkan kepada pihak yang berwenang? Xia Ruofei tertawa dan berkata, Pak Tua, jangan apa-apa. Saya akan mengawasi mereka dan mereka tidak akan punya kesempatan untuk memanggil polisi. Selain itu, kami tidak takut meskipun kami memanggil polisi. Anak ini bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri sekarang, dia tidak bisa berbuat lebih banyak lagi. Penduduk desa yakin dengan kata-kata Xia Ruofei, jadi mereka segera berpencar dan tidak lagi mengelilingi mereka. Namun, penduduk desa yang sederhana dan jujur ini merasa tidak nyaman untuk pergi. Setelah bubar, mereka tinggal di sekitar dan berkelok-kelok berdua atau bertiga. Pembaruan DFRM Novel B, I, N, C, O, M, Huang Zhenyu telah mendengar panggilan telepon Xia Ruofei dengan telinganya sendiri. Dia sedikit gugup, tapi pada saat yang sama, dia tidak percaya. Dia merasa Xia Ruofei sedang berbohong. Dia sudah bisa melihat bahwa Xia Ruofei adalah rekan Luo Xicheng. Kekuasaan apa yang dimiliki orang asing di Provinsi Ganjiang? Selain itu, Xia Ruofei berbicara tentang Kepala Departemen Publisitas Komite Partai Provinsi Ganjiang dan Kepala Departemen Politik dan Hukum. Provinsi Ganjiang seolah-olah dijalankan oleh keluarganya. Ini bahkan lebih sulit dipercaya. Hai. Apa yang kamu inginkan?
Huang Zhenyu bertanya dengan tegas, ayo kita cepat pergi. Jika tidak, Anda akan melakukan tindakan terkucil secara ilegal. Xia Ruofei memandang Huang Zhenyu dengan acuh tak acuh dan berkata, jangan khawatir, pemimpinmu akan datang menyambut mereka nanti. Cih. Apakah menurut Anda Provinsi Ganjiang adalah urusan keluarga Anda? Huang Zhenyu berkata dengan nada menghina, berhenti berbohong. Cepat lepaskan kami. Xia Ruofei tidak bisa diganggu oleh reporter seperti badut ini. Dia membungkuk dan berjalan pergi. Tidak peduli seberapa efisien Song Rui, dia pasti membutuhkan waktu. Apalagi Kabupaten Guang masih berada di pegunungan. Butuh waktu lama bagi orang-orang dari Sungai Gan untuk tiba. Oleh karena itu, Xia Ruofei hanya meminta seorang penduduk desa untuk membawa beberapa bangku dari rumah Lin Yu, dan mengundang semua orang untuk duduk dan beristirahat. Ia bahkan mengeluarkan beberapa batang rokok dan membagikannya kepada penduduk desa. Kemudian, dia juga mengambil bangku dan duduk tidak jauh dari Huang Zhenyu dan dua orang lainnya. Adapun Huang Zhenyu dan kedua juru kamera, tentu saja, tidak ada yang akan memberi mereka bangku. Huang Zhenyu jatuh ke tanah dan mengerang kesakitan dari waktu ke waktu, sementara kedua juru kamera itu berjongkok dengan sedih. Xia Ruofei menghisap rokoknya dengan tenang, terlihat sangat percaya diri. Entah itu kelompok Huang Zhenyu yang terdiri dari 3 orang atau penduduk desa, mereka semua sedikit khawatir. Huang Zhenyu dan yang lainnya khawatir Xia Ruofei tidak menggertak. Jika dia benar-benar memiliki dukungan yang kuat, mereka akan mendapat masalah besar. Di sisi lain, warga desa justru mengkhawatirkan hal sebaliknya. Mereka takut Xia Ruofei sengaja melakukan panggilan telepon di depan semua orang untuk menyelamatkan mukanya. Permasalahan tidak akan terselesaikan jika kebuntuan terus berlanjut. Prosesi pemakaman keluarga Luo membawa peti mati Bibi Luo keluar dari pintu dan naik gunung menuju kuburan. Lin Yu, yang mengenakan pakaian berkabung, memandang Xia Ruofei dengan cemas saat dia meninggalkan rumah. Xia Ruofei membalas senyuman percaya dirinya. Waktu berlalu begitu saja. Suasana di tempat kejadian sepi dan agak menindas. Sekitar setengah jam kemudian, telepon Huang Zhenyu tiba-tiba berdering, memecah suasana yang menindas. Huang Zhenyu kaget dan tanpa sadar menatap Xia Ruofei. Meski kian-kian menolak mengakuinya, Huang Zhenyu memang takut pada Xia Ruofei. Xia Ruofei cemberut dan melihat ke sisi lain. Dia jelas tidak akan peduli jika dia menjawab telepon. Saat itulah Huang Zhenyu dengan hati-hati mengeluarkan ponselnya. Dalam prosesnya, banyak adegan saran cerdik dari penyandera untuk memanggil polisi terlintas di benaknya. Ia memikirkan bagaimana menyampaikan kabar pemenjaraannya secara halus melalui orang yang menelepon. Namun, ketika dia melihat nomor penelepon, semua pikiran kacau itu sirna. Lu Yang, Direktur Saluran Hiburan Provinsi, yang merupakan kepala saluran hiburan. Bagi Huang Zhenyu, bahkan Direktur Departemen Reporter adalah sosok penting yang tidak bisa dia dekati, apalagi Direktur Saluran tersebut. Dia hanya terpilih untuk dipindahkan ke saluran hiburan dengan menyuap wakil Direktur Departemen Reporter. Pada hari pertama kerjanya, Huang Zhenyu memasukkan nomor telepon semua pemimpin saluran di buku kontaknya ke teleponnya. Namun, dia tidak memenuhi syarat untuk menghubungi pemimpin setingkat Lu Yang, jadi dia tentu saja tidak menelepon sekalipun. Huang Zhenyu tidak menyangka Direktur Lu akan meneleponnya secara pribadi kali ini. Dia berkata dalam hatinya, mungkinkah keberuntunganku akan berubah? Baru-baru ini, saya mendapat banyak hal penting dalam pekerjaan saya. Saya telah menangkap beberapa berita terkini berturut-turut. Bahkan sutradara Lu telah memperhatikanku. Harus dikatakan bahwa hati utilitarian Huang Zhenyu terlalu kuat. Itu hanya panggilan dari direktur saluran, tetapi saat ini, dia telah sepenuhnya membuang situasi yang tidak menguntungkan saat ini. Huang Zhenyu memegang segala macam fantasi melayang ke langit dan buru-buru menjawab telepon. Direktur Lu, halo. Dia berkata dengan nada menyanjung. Bolehkah saya meminta instruksi Anda? Suara dingin Lu yang datang dari telepon, Anda Huang Zhenyu dari Departemen Pers?